Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang konsep dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Yang saya hormati Ibu Yuli Herina Hamid SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ainul Marziah dengan NPM 25061040110009 dan adapun anggota kelompok kami adalah sebagai berikut. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu K3? K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu sistem perlindungan yang bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Hal ini dilakukan melalui pengendalian berbagai risiko yang ada di tempat kerja, baik yang berasal dari lingkungan kerja, peralatan, maupun aktivitas pekerjaan itu sendiri. Dengan adanya penerapan K3, diharapkan setiap pekerja dapat terhindar dari kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja yang dapat mengganggu aktivitas dan produktivitas. Nah, menurut International Labour Organization atau ILO pada tahun 2019, K3 merupakan suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial pekerja di semua jenis pekerjaan. Artinya, K3 tidak hanya berfokus pada keselamatan secara fisik saja, tetapi juga memperhatikan kondisi mental dan kesejahteraan sosial pekerja. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa K3 memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman. Nah, jadi K3 bukan hanya sekedar upaya untuk mencegah kecelakaan kerja, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Perkenalkan, nama saya Siska Aulia dengan NPM 2506104011000108. Jadi, tujuan utama dari K3 itu sebenarnya adalah untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Karena kita tahu, setiap pekerjaan pasti memiliki potensi bahaya baik dari alat, lingkungan, maupun sistem kerja itu sendiri. Dengan adanya K3, risiko tersebut bisa dikendalikan sehingga pekerja bisa bekerja dengan lebih aman dan nyaman. Selain itu, K3 juga bertujuan untuk menjaga keselamatan semua orang yang ada di lingkungan kerja, bukan hanya pekerja, tetapi juga masyarakat sekitar atau pihak lain yang terlibat. Kalau dilihat dari manfaatnya, bagi pekerja, K3 dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan membuat pekerja lebih fokus serta tidak mudah stres. Sedangkan bagi perusahaan, K3 dapat mengurangi kerugian seperti biaya pengobatan, kerusakan alat, dan kehilangan waktu akibat kecelakaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa K3 bukan hanya kewajiban, tetapi juga investasi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Umna Mutmainah dengan NPM 2506104111000100. Kali ini saya akan menjelaskan slide konsep dasar K3. Jadi konsep dasar K3 terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama adalah identifikasi bahaya. Artinya kita harus mampu mengenali potensi risiko yang ada di lingkungan kerja, baik itu secara fisik, biologis, kimia, maupun faktor manusia. Yang kedua adalah penilaian risiko. Setelah bahaya ditemukan, kita menilai seberapa besar kemungkinan risiko tersebut akan terjadi dan seberapa besar dampaknya terhadap perusahaan atau pekerja. Yang ketiga adalah pengendalian risiko. Di tahap ini, perusahaan mampu melakukan tindakan mengurangi atau bahkan menghilangkan bahaya tersebut agar tidak mencelakakan pekerja. Jadi, konsep dasar K3 ini menekankan bahwa pencegahan harus dilakukan secara sistematis dan terencana, bukan hanya bertindak setelah terjadinya kecelakaan. Selanjutnya adalah prinsip penerapan K3. Prinsip utama dalam K3 adalah pencegahan lebih diutamakan daripada penanganan. Artinya, mencegah kecelakaan jauh lebih baik daripada mengobati atau memperbaiki dampaknya. Dalam pengendalian risiko, terdapat
hierarki pengendalian yang harus diterapkan secara berurutan. Yang pertama adalah eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya sepenuhnya. Yang kedua ada substitusi, yaitu mengganti bahan atau proses yang berbahaya dengan yang lebih aman. Yang ketiga adalah rekayasa teknik, misalnya memasang pelindung mesin atau sistem ventilasi. Yang keempat ada administratif, seperti membuat SOP dan jadwal kerja yang aman. Dan yang terakhir ada APD, seperti helm, masker, atau sarung tangan. Selain itu, keberhasilan K3 juga sangat bergantung pada komitmen manajemen dan partisipasi aktif pekerja. Karena tanpa budaya keselamatan yang kuat, sistem K3 tidak akan berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Matullah dengan nomor NPM 2506104011000055. Saya akan menjelaskan tentang slide ruang lingkup K3 dan juga penerapan K3 dalam pencegahan. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang ruang lingkup K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. K3 itu tidak hanya mencangkup satu aspek saja, tetapi juga beberapa aspek penting. Yang pertama adalah lingkungan kerja. Ini meliputi pencahayaan, suhu, ventilasi udara, dan juga tingkat kebisingan. Jadi lingkungan kerja itu harus proper dan juga bagus agar tidak membahayakan para pekerjanya dan juga mengganggu kesehatan para pekerjanya. Yang kedua adalah mesin dan peralatan kerja. Jadi mesin dan peralatan kerja itu harus layak pakai agar tidak membahayakan atau terjadinya kecelakaan saat digunakan. Yang ketiga adalah proses dan prosedur kerja. Artinya setiap pekerjaan itu harus memiliki langkah-langkah yang jelas agar tidak membahayakan para pekerjanya. Keempat adalah tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu harus diberi pelatihan khusus dan juga kita harus ngecek kondisi kesehatan para pekerja. Kelima adalah manajemen dan administrasi K3, yaitu bagaimana K3 itu dijalankan dalam suatu organisasi. Nah, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan K3 dalam pencegahan. Yang pertama adalah mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Bagaimana cara mencegahnya? Dengan adanya SOP yang jelas. Jika para pekerja mengikuti SOP dengan baik, maka akan meminimalisir atau tidak adanya terjadi kecelakaan kerja. Jadi, seperti mengikuti langkah-langkah dan prosedur dalam bekerja. Nah, yang kedua adalah mencegah penyakit akibat bekerja. Nah, hal ini dilakukan dengan mengendalikan bahan-bahan berbahaya. Contohnya seperti air keras, tidak boleh ada dalam ruangan yang berbahaya. Pokoknya bahan-bahan berbahaya itu tidak boleh ada di dekat pekerja agar tidak membahayakan para pekerja saat bekerja. Dan juga cek kesehatan secara rutin. Contohnya pergi ke rumah sakit, apakah kesehatan para pekerja ini baik atau tidak, atau tidak boleh dulu bekerja karena adanya penyakit yang membahayakan seperti itu. Dan serta memperbaiki ergonomi kerja agar lebih nyaman dan tidak menyebabkan cedera. Dengan penerapan K3, dalam penerapan ini K3 tidak hanya melindungi para pekerja dari kecelakaan, tetapi juga menjaga kesehatan pekerja dalam jangka panjang. Nah, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan sistem pengendalian risiko yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja melalui langkah yang terencana dan berkelanjutan. Penerapan K3 tidak hanya menjaga keselamatan tenaga kerja, tetapi juga berperan dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta keberlanjutan suatu organisasi. Oleh karena itu, K3 bukan hanya sekedar kewajiban hukum, melainkan juga menjadi kebutuhan strategis yang sangat penting dalam dunia kerja modern. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.